Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok DIP PTC kelas F akan mempresentasikan bagaimana peran sistem dan teknologi informasi pada sistem informasi manajemen daerah. Jadi, sistem informasi manajemen daerah atau SIMDA adalah aplikasi yang dibuat oleh pemerintahan kepada para pemerintah daerah untuk memanajemen daerahnya terutama pada keuangan. Oke, selanjutnya ada studi kebutuhan. Jadi dari survei kebutuhan, ada 3 stakeholder yang mungkin sangat membutuhkan aplikasi sistem informasi manajemen daerah ini. Yang pertama ada pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah ini merupakan pengguna utama dari sistem informasi manajemen daerah atau SIMDA, dan hal ini juga sejalan dengan salah satu tujuan pengembangan program aplikasi SIMDA, yaitu menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat, dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Yang kedua, pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Jadi, BPKP sebagai lembaga pengawas memerlukan data laporan keuangan yang akurat dan mudah diakses. Jadi, SIMDA ini membantu menghasilkan laporan yang sesuai standar sehingga mempermudah proses audit pada BPKP. Dan yang terakhir, masyarakat. Masyarakat sebagai penerima manfaat akhir memerlukan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan digunakannya sistem informasi manajemen daerah atau SIMDA ini memudahkan transparansi informasi publik yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya ada perumusan visi dan misi sistem. Jadi visi dari dirancangnya sistem informasi manajemen daerah atau SIMDA yaitu untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan bersih, clean government, serta memastikan pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan optimal. Jadi untuk misinya sendiri ada 7 misi yang diadaptasikan dari tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen daerah ini. Yang pertama, mendukung pemerintah dalam membangun dan mengimplementasikan sistem informasi keuangan dan kinerja yang efektif untuk memastikan tata kelola yang baik. Yang kedua, menyediakan aplikasi SIMDA yang bersifat generik dan dapat digunakan secara bersama oleh seluruh pemerintah daerah. Yang ketiga, menyediakan database terpadu yang mencakup aspek keuangan, aset daerah, kinerja daerah, kepegawaian atau aparatur daerah, serta pelayanan publik. Yang keempat, menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat, dan akurat untuk manajemen pemerintah daerah. 5. Mempersiapkan aparat daerah untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dengan lebih baik. Yang terakhir, memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dengan dukungan sistem yang efektif dan efisien. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Katon Suri Adaru dengan NRP 5022241141. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kebutuhan, yaitu perumusan fungsi sistem. Perumusan fungsi sistem itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah prioritas must, dan kedua should, dan yang terakhir adalah nice to have. Pada prioritas pertama yakni must itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah sistem pengelolaan data kependudukan, sistem pencatatan anggaran dan realisasi APBD, serta sistem monitoring dan evaluasi program pembangunan. Berikutnya mengenai prioritas SOLD, terdiri dari dashboard analitik untuk menyajikan data real-time kepada pimpinan daerah, sistem pengelolaan perizinan online, serta fitur integrasi dengan lembaga lain seperti BPS atau kementerian terkait. Berikutnya yaitu prioritas 3, yaitu nice to have, di mana sistem mobile untuk memantau kinerja daerah dan perangkat portable. Selanjutnya mengenai notifikasi otomasi untuk jadwal rapat atau tenggat laporan. Dan yang terakhir adalah antarmuka pengguna yang lebih interaktif dan modern. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kebutuhan pada studi kelayakan sistem. Pada studi kelayakan sistem terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah kelayakan hukum atau legalitas dan juga kelayakan teknis. Pada kelayakan hukum legalitas itu menganut 3 bagian penting. Yang pertama adalah Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang e-government. Selanjutnya mengenai Permendagri nomor 59 tahun 2007. Yang terakhir adalah Permendagri nomor 55 tahun 2008. Next yaitu mengenai kelayakan teknis, di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu infrastruktur dan teknologi sebagai bagian yang pertama. Infrastruktur dan teknologi ini SIMDA menggunakan perangkat lunak yang dirancang untuk mengintegrasikan proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah seperti pencatatan
pelaporan, dan analisis data. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah fitur yang mendukung operasional. SIMDA itu mencakup berbagai modul seperti keuangan, barang milik daerah atau BMD, dan pendapatan. Modul ini memungkinkan pengelolaan data secara terintegrasi, termasuk penyusunan dokumen seperti rencana kerja anggaran atau RKA, dokumen pelaksana anggaran atau DPA, dan laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu keandalan sistem. Pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat keandalan yang tinggi dengan fitur otomasi yang membantu mempercepat proses kerja, meminimalkan kesalahan manusia, serta menghasilkan laporan yang sesuai dengan standar hukum. Berikutnya, studi kebutuhan mengenai kelayakan operasional. Kelayakan operasional itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kebutuhan, dan yang kedua adalah efektivitas operasional. Pada bagian kemudahan penggunaan, yaitu sebagian besar pengguna mampu memahami serta mengoperasikan untuk input data hingga pelaporan. Namun, tentu saja, kesiapan pengguna tetap menjadi tantangan penting, terutama jika SDM belum terlatih secara merata atau maksimal. Berikutnya yaitu mengenai efektivitas operasional. Dan SIMDA meningkatkan efektivitas operasional dalam berbagai hal. Yang pertama itu adalah ketepatan waktu. Laporan keuangan itu dapat disusun lebih cepat dibandingkan dengan metode manual. Yang kedua yaitu adalah kualitas laporan, di mana laporan ini yang dihasilkan akan memenuhi kriteria relevansi yang andal dan dapat dipahami serta dapat dibandingkan. Hal ini membantu pengambilan keputusan berbasis data yang jauh lebih baik. Nah, kemudian di sini akan timbul yang namanya kendala operasional. Yang pertama, input data yang tidak konsisten. Sistem daripada SIMDA itu bergantung pada kualitas input data. Jika pengguna tidak mematuhi tenggat waktu atau pemasukan data yang kurang valid, output sistem itu akan menjadi kurang optimal. Berikutnya yaitu adalah belum optimalnya pemanfaatannya. Meski SIMDA itu mendukung transparansi dan pengelolaan aset, implementasi di beberapa daerah masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan akses dan rendahnya frekuensi pengguna. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Nur Cantika Dewi dengan NRP 50262241157. Dan saya dari Departemen Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan rancangan fungsionalnya. Jadi di rancangan fungsionalnya SIMDA itu ada manajemen keuangan daerah, manajemen aset daerah, pelayanan publik, pengelola data statistik dan demokratif, serta perencanaan dan penganggarannya. Di manajemen keuangan daerah sendiri itu mengelola dan memonitoring pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyusunan anggaran pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasinya. Lalu di manajemen keuangan daerah itu tuh ada pengelolaan anggaran, yaitu membantu pemerintah daerah menyusun rencana anggaran tahunan serta digital, mencakup input dan validasi data anggaran sesuai prioritas pembangunan. Lalu ada pelaporan keuangannya, yaitu otomatisasi laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran untuk memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Lalu ada monitoring anggaran, yaitu sistem memberikan fitur pelacakan realisasi anggaran terhadap rencana anggaran sehingga pimpinan daerah dapat memantau pengguna dana secara real time. Lalu ada manajemen aset daerah. Manajemen aset daerah sendiri mendukung pengelolaan data aset daerah mulai dari pencatatan, pemeliharaan hingga penghapusan. Nah, di manajemen aset daerah itu ada pendataan dan inventarisasi, yaitu SIMDA menyimpan data terperinci mengenai aset seperti tanah, bangunan, dan kendaraan termasuk lokasinya. Nah, pelacakan asetnya itu ada pelacakan asetnya sendiri ini. Fungsi ini memungkinkan daerah memonitoring keberadaan aset sehingga yang bertanggung jawab dan status kondisinya. Lalu ada pemeliharaan dan penghapusannya, yaitu mendukung proses perencanaan pemeliharaan aset serta prosedur penghapusan aset yang sudah tidak layak pakai. Lalu ada pelayanan publik. Nah, pelayanan publik sendiri ini mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administratif dan pembayaran retribusi atau pajak.
Nah, di pelayanan publik ini ada layanan administrasi, pembayaran pajak hingga feedback publik. Nah, layanan administrasi sendiri, sistem ini berbasis daring, memungkinkan masyarakat mengajukan izin seperti IMB atau izin usaha tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Nah, sedangkan pembayaran pajak, SIMDA dapat diintegrasikan dengan sistem pajak daerah untuk mempermudah pembayaran dan pengawasan. Misalnya pajak bumi atau bangunan, PBB, atau pajak kendaraan. Lalu feedback publiknya ini nih menyediakan fitur untuk masyarakat memberikan masukan atau keluhan terkait layanan publiknya. Lalu yang keempat ada pengelolaan data statistik dan demokratif, yaitu mengelola data statistik, mendukung dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan. Nah, di sini ada data kependudukan, statistik pembangunan. Nah, data kependudukannya ini mengintegrasikan sistem dengan database kependudukan nasional untuk memudahkan pengelolaan data seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Lalu statistik pembangunannya sendiri ini menyimpan data indikator pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk analisis kemajuan daerah. Lalu ada perencanaan dan penganggaran, yaitu menyediakan alat untuk perencanaan strategis dan penganggaran berbasis data, mendukung transparansi dan efisiensi. Lalu di sini nih ada perencanaan strategis, integrasi e-planning dan e-budgeting, yaitu perencanaan strategis sendiri ini mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah seperti RPJMD, yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah. Lalu sedangkan integrasi e-planning dan e-budgeting sendiri, yaitu menghubungkan rencana kerja perangkat daerah atau dengan singkatannya tuh RKPD. Nah, dengan penganggaran untuk memastikan program yang direncanakan sesuai dengan alokasi anggaran. Selanjutnya kita memiliki peran dan strategi pemanfaatan sistem informasi. Yang pertama, peran sistem informasi. Peran sistem informasi dalam SIMDA beberapa sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan data. Hal ini terkait dengan peran yang krusial untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengolahan data keuangan di tingkatan instansi pemerintah. Kedua, pengambilan keputusan SIMDA, yaitu mendukung koordinasi yang lebih baik antara berbagai divisi dalam lembaga pemerintah. Dan yang terakhir, efektivitas pengolahan, yaitu peran yang signifikan bagi instansi terkait dalam manajemen keuangan daerah, yaitu SIMDA itu dapat mempermudah, mempercepat, meningkatkan akurasi dalam proses perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan. Selanjutnya, yaitu strategi pemanfaatan sistem informasi dalam SIMDA. Pertama, peningkatan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk optimalisasi sistem hingga tercapai jaringan yang kuat dan stabil. Kemudian ada integrasi antar sistem, yaitu adalah menghubungkan sistem SIMDA ini dengan satuan kerja divisi yang lain untuk pengolahan berbagai keuangan ataupun aspek-aspek yang terintegrasi yang lain. Kemudian yang terakhir, penyesuaian regulasi, yaitu seiring dan perubahannya regulasi yang ada, SIMDA itu kemudian menjadi SIMDA berbasis akrual saat ini dengan mengikuti tata aturan berlaku hingga sesuai dengan kebijakan saat ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peran dan strategi pemanfaatan teknologi informasi dalam SIMDA. Berikut beberapa peran utama teknologi informasi dalam SIMDA. Yang pertama ialah integritas data keuangan. Hal ini mencakup pengolahan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan yang meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengolahan keuangan. Yang kedua ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan teknologi berbasis sistem, SIMDA memberikan akses real-time untuk memantau pengelolaan keuangan. Dan yang ketiga ada otomatisasi dan efisiensi operasional. Teknologi informasi dalam SIMDA mengurangi kerja manual melalui proses otomatisasi, seperti dalam pembuatan laporan keuangan dan analisis data. Strategi pemanfaatan teknologi informasi berikut adalah beberapa strategi utama. Yang pertama ada implementasi bertahap. Itu mengadopsi sistem secara bertahap dengan evaluasi berkelanjutan. Yang kedua ada integrasi sistem, menghubungkan semua modul SIMDA untuk meminimalkan kesalahan dan redundansi data. Yang ketiga ada keamanan data, itu menerapkan enkripsi dan backup data untuk melindungi informasi keuangan.